Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Januari 2026. Hari ini adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 4b dan ayat 7 sampai dengan 8. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 34 sampai dengan 44. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, Injil Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17, dan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 13. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, tanggal 5 Januari 2021, dan tanggal 7 Januari 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 34 sampai dengan 44. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 34 sampai dengan 44 selalu muncul setiap tanggal 6 Januari. Begitu pula dengan struktur bacaannya, dan begitu populer di kalangan umat, yaitu tentang tindakan kasih Yesus Kristus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Mukjizat Yesus Kristus tersebut
adalah satu-satunya mukjizatnya yang diceritakan oleh semua Injil, yaitu pada Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44, Injil Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17, dan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 13. Ada dua versi pemberian makan, yaitu kepada 5.000 orang, di mana kemudian setelahnya masih ada sisa 12 bakul penuh potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, dengan bermodalkan sebelumnya 5 roti dan 2 ikan. Dan versi pemberian makan kepada 4.000 orang, di mana kemudian setelahnya masih ada sisa 7 bakul penuh potongan-potongan roti, dengan bermodalkan sebelumnya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Kita bisa baca dalam Injil Matius 15 ayat 32 sampai dengan 39 dan Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Terlihat jelas bagaimana Yesus Kristus begitu mengasihi manusia, sama seperti Allah Bapa di surga. Yesus Kristus tidak hanya memberikan makanan rohani, tetapi juga memberikan makanan jasmani kepada domba-dombanya. Dalam tradisi Yahudi, pengajaran serta makanan bukan merupakan dua hal yang saling bertentangan, sebab makanan dan minuman sering dijadikan lambang kebijaksanaan. Kita bisa baca dalam kitab Amsal 9 ayat 1 sampai dengan 18, dan kita bisa baca juga dalam kitab Putra Sirak 15 ayat 3 dan Putra Sirak 24 ayat 19 sampai dengan 21. Bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari surat pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10 juga berbicara tentang kasih, di mana Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih. Kasih serta sikap saling mengasihi adalah ciri khas anak-anak Allah, mengingat bahwa kita ini berasal darinya. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus yang adalah kasih harus kita kenali dan pancarkan dalam pola laku hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita harus mampu hidup dalam kasih. Kemampuan tersebut kita miliki didasarkan pada Allah Tritunggal Maha Kudus yang lebih dulu mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam surat pertama Yohanes 4 ayat 19. Kita semua dipanggil untuk meneruskan kasih yang telah dimulai oleh Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Janganlah takut dan ragu untuk berbagi, walau dalam keterbatasan kita sekalipun saat ini. Janganlah takut dan ragu, apalagi putus asa, karena cara Allah Tritunggal Maha Kudus bekerja berbeda dengan cara kita. Tetapi biarpun berbeda, Allah Tritunggal Maha Kudus pasti bekerja dan sedang bekerja bagi kita selalu. Sahabat Kuntum yang terkasih, hendaklah diri kita selalu gembira dalam pelayanan kasih, memancarkan terang dalam diri kita sebagai citra Allah Tritunggal Maha Kudus, percaya, taat, setia, tidak takut dan tidak ragu secara utuh, penuh, bulat, dan tanpa cadangan apapun dalam menjaga harapan dan iman kita masing-masing. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, selamat memulai minggu baru di tahun baru 2026. Selamat pagi dan shalom.